Materi berikutnya adalah parabola. Definisinya adalah himpunan titik-titik atau kedudukan titik-titik yang jarak himpunan titik tadi terhadap titik tertentu yang disebut dengan titik fokus itu nilainya atau jaraknya sama dengan jarak himpunan titik ini terhadap garis tertentu yang disebut dengan garis direktris atau garis arah. Kalau kita lihat sekarang ini, jadi ada garis direktris itu yang ini, yang ada D kecil ini adalah garis direktris. Atau arah. Kemudian titik fokusnya ada di F ini titik fokusnya, sini titik fokus. Nah, yang perlu Anda kuasai juga adalah bagaimana langkah-langkah melukis parabola secara yang benar. Di sini dulu kita mengenal parabola di persamaan kuadrat menggunakan koordinat kartesius. Sekarang di geometri analitik bidang ini, parabola yang kita gambar tidak di dalam koordinat kartesius, jadi ini kita di luar itu, makanya ada titik fokus, ada garis direktris, tergantung nanti parabolanya menghadap kemana. Untuk yang ini yang menghadap ke kanan. Langkah-langkahnya adalah pertama kita buat garis FD. FD di sini maksudnya adalah F besar ini adalah titik fokus. Jadi kita pertama tentukan dulu letak titik fokusnya. Kemudian kalau sudah, kita buat garis direktris. Jadi kita gambar garis direktris ini yang vertikal ini. Kemudian kita buat garis FD. Garis FD ini itu harus tegak lurus dengan garis direktris. Nah, kalau sudah kita gambar FD-nya ini garis yang di sini, ini direktrisnya saling tegak lurus, tentukan letak titik fokusnya. Misalkan kita pilih titik fokusnya di sini. Nah, kemudian titik D besar ini itu adalah proyeksi dari titik fokus ini pada garis D. Jadi dari titik fokus yang ada di garis horizontal ini itu kita proyeksikan ke garis direktris. Nah, kita proyeksikan, kemudian kita beri nama titik D. Baru kita buat garis FD. Jadi pertama kita buat garis direktris, tentukan titik fokus, dan kita buat garis FD yang tegak lurus terhadap garis direktris. Nah, kembali ke definisi. Jadi nanti kalau jarak yang dimaksud di sini himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik fokus ini. Jadi dari sini fokus ini ke parabola ini nanti sama dengan, nah kalau kita kembali ke definisi, jadi ini kalau kita menghitung jarak, misalkan ini hitung jarak ke sini, ini himpunan titik-titiknya kan yang ada di sepanjang parabola ini, jaraknya nanti ini akan sama dengan kalau kita dari titik sini ini, atau kita ke arah P1 aja yang gampang. FP1 ini kalau kita ini hubungkan, jaraknya ini nanti akan sama dengan P1 ke garis direktrisnya ini. Misalkan di sini saya beri nama P. Jadi FP1 itu sama dengan P1P. Itu yang dimaksud dengan definisi parabola. Ini tadi himpunan titik-titik yang jaraknya sama dari. Jadi setiap kita mengambil sebaran titik pada parabola ini, yang di sini, yang di setiap titik yang ada di parabola ini, kalau kita mengambil sebaran titik pada parabola ini, itu nanti jika kita ukur jaraknya dari titik fokus ini, jadi dari titik di sepanjang parabola ini terhadap titik fokus sama dengan titik pada parabola tadi terhadap garis direktris, jaraknya pasti sama jika gambar Anda itu benar, ya. Itu masalah definisinya. Sekarang kita kembali pada langkah melukis parabola. Sudah kita buat garis direktris dan FD-nya.
Nah, FD ini adalah sumbu simetri dari parabola. Sekarang langkah berikutnya adalah tentukan titik tengah segmen FD. Jadi dari F ke D ini kita tentukan titik tengahnya, kita beri nama titik O. Ini titik O nya. Kemudian karena ini titik tengah, maka OF akan sama dengan OD. Ya. Jadi O adalah salah satu titik pada parabola. Ya, ini nanti akan menjadi salah satu titik pada parabola, dan O ini karena FD ini sumbu simetris, maka O ini nanti akan menjadi titik puncak dari parabola. Kalau sudah, sekarang kita membuat garis bantu yaitu G1, G2, G3 dan seterusnya. Ini garis bantunya jumlahnya terserah Anda. G1 ini di sebelahnya O ya. Jadi ini G1, ini ada G1, G2, G3, G4. Nah, terserah Anda menggambarnya. Semakin banyak garis bantunya akan semakin bagus parabola yang Anda gambar. Setelah Anda membuat garis ini di sebelah kanan dari titik O, ini kita buat garisnya G1, G2. Untuk jaraknya terserah Anda, jadi tidak harus sama. Yang jelas garis G1 sampai G4 ini nanti itu harus tegak lurus terhadap sumbu simetris. Ini diberi nama garis SFD tadi, sumbu simetrinya itu ditulis di garis S. Kemudian G1 dan seterusnya ini itu memotong sumbu simetri atau memotong garis S di beberapa titik. G1 memotong garis S di titik T1, G2 di titik T2, G3 di titik T3, G4 di titik T4. Kemudian kalau sudah, kita buat langkah keempat yaitu lingkaran. Kita buat lingkaran yang pusatnya itu pada titik fokus. Jadi pusatnya ada di titik fokus. Kemudian jari-jarinya itu sebesar T1 terhadap D. Jadi jari-jari lingkaran yang kita buat itu dari sini ke sini itu jadi kita buat jari-jari lingkaran pertama itu jari-jarinya sama dengan ini. Jadi T1D itu sama dengan jari-jari lingkaran yang pusatnya di F. Nah, ini kita buat lingkaran, jadilah lingkaran yang pertama yang lingkaran pertamanya yang ini. Lingkaran pertama ini itu jari-jarinya sebesar T1D. Sehingga nanti akan memotong G1. Jadi lingkaran ini itu akan memotong garis ini di titik P1 dan P1 aksen. Ya. Karena lingkaran ini. Nah, ini memotong di dua titik P1 sama P1 aksen. Nah, ini. Sehingga P1F ini, P1F sama dengan T1D. Dan P aksen 1F itu sama dengan T1D. Ini juga sama. Jadi ini ke sini sama dengan T1D. Terus titik P1 ini ada titik pada parabola. Dengan cara yang sama pada lingkaran kedua, berarti kita buat lingkaran yang kedua itu adalah lingkaran yang jari-jarinya sebesar dari T2 ke D. Jadi semakin besar. Ini jari-jari lingkaran yang pertama, ini jari-jari lingkaran yang kedua itu dari sini ke sini. Nah, ini R2-nya. Nah, R2 itu dari T2 ke D. Nanti kita membuat lingkarannya juga sama. Titik fokusnya adalah titik pusat lingkarannya adalah titik F ini. Jari-jarinya sebesar sini, nanti akan terbentuk lingkaran yang kedua, lingkaran yang kedua adalah yang ini. Dimana lingkaran kedua ini akan memotong garis G2 di titik P2 dan
P2 aksen. Nah, ini titik P2 dan P2 aksen itu adalah titik pada parabola. Seterusnya sampai lingkaran yang keempat, kalau di gambar ini itu nanti akan terbentuk titik-titik P1 sampai P4 dan P1 aksen sampai P4 aksen. Kemudian kita hubungkan, jadilah parabola. Tuh. Ini adalah cara melukis parabola.